bagaimana amanah dipegang sebagai komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti daripada ibadah. Artinya, kalau misalkan Habib Husin mengatakan dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini katanya hanya menyembah kepada Allah, istri tidak taat kepada laki-lakinya, kurang lebihnya begitu. Ini adalah salah satu penafsiran yang bobrok. Saya katakan penafsiran yang bobrok. Semua orang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang beribadah kepada selain Allah. Tidak ada yang menghamba kepada selain Allah. Tidak ada perempuan yang taat kepada laki-laki. Aku meninggalkan dua hal, dua prinsip, dua pegangan, dua pijakan kepadamu. Ketika kamu berpegang teguh kepada dua hal ini, kamu akan selamat selamanya. Maka ketika dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ini diacak-acak oleh orang-orang liberal, kita tidak akan pernah diam. Siapapun dia, siapapun mereka. Kalau misalkan, oh jangan, itu Habib. Terus, kalau misalkan saya juga Habib, Anda mau apa? Jadi dalam hal ini sudah menampar paham seorang Habib ini dan beberapa orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi kerisauan dan kekhawatiran kami terhadap adanya kerancuan-kerancuan akidah dan adanya kerancuan-kerancuan ajaran agama yang sudah dikacaukan oleh orang-orang liberal. Salah satunya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pernyataan dan satu penjabaran yang dilakukan oleh salah satu Habib, yaitu Habib Husin bin Ja'far. Kalau misalkan Anda bertanya, kok Habib Husin terus, Habib Husin terus? Kenapa? Karena beliau sudah tidak henti-hentinya menyampaikan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Baik, apa yang akan saya sampaikan ini adalah salah satu pertanggungjawaban. Saya tidak akan menyampaikan tuduhan, sangkaan, atau perkiraan tanpa adanya bukti-bukti yang kita sampaikan, kita lontarkan, kita jabarkan pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, saya sampaikan dalam hal ini, kenapa saya sebut nama? Karena misalkan kita tidak sebut nama, banyak orang akan melihat dan akan mengira-ngira, sehingga misalkan ini menjadi salah satu sasaran-sasaran yang tidak seharusnya ditetapkan kepada mereka. Artinya, orang salah tangkap dan salah persepsi. Ini adalah salah satu fitnah yang akan hadir pada kemudian hari. Baik, kemudian saya akan menyatakan lagi dalam kesempatan ini, kenapa tidak tabayun saja? Bukankah ini memecah belah? Saya mempunyai satu hujah kuat. Kalau misalkan kenapa ini, bukankah ini memecah belah? Ada satu hal yang lebih penting, lebih besar daripada itu, daripada ajaran agama kami. Dua hal prinsip yang diwariskan oleh baginda Rasul SAW kepada kami, ini dipecah belah oleh orang-orang yang tidak mempunyai tanggung jawab di dalam persoalan agama ini. Baik, saya akan menyampaikan secara langsung dan tidak mau bertele-tele dalam kesempatan ini. Habib Husin menyampaikan satu komentar dan satu arahan, satu wacana, satu opini dan satu pemikiran pribadinya, saya yakin, karena beliau tidak mempunyai dasar yang kuat tentang apa yang disampaikan. Mari kita buktikan. Dalam kesempatan itu dia bersama salah seorang syarifah mungkin ya, dan beliau adalah pengurus partai apa dulu yang logonya mirip Partai Komunis Soviet atau apa, wallahu a'lam, tapi ini tidak penting. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan, si perempuan ini menyampaikan, bertanya kepada Habib, Habib bagaimana soal kesetaraan gender? Disampaikan oleh Habib, laki-laki dan perempuan itu kurang lebihnya sama. Artinya derajatnya sama di mata Allah. Betul. Kalau misalkan kita menyampaikan semua manusia, semua makhluk, semua hamba itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak di dalam persoalan yang spesifik yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam persoalan agama, ketika tidak ada dalil tentang keharamannya, maka ini tidak masalah menjadi halal. Tapi dalam persoalan ibadah, ketika tidak ada dalil tentang bagaimana anjurannya, maka melaksanakan ibadah itu menjadi ibadah yang hukumnya haram. Ini dalam kaidah fikih. Kemudian terhadap poin ini, bagaimana Habib Husin menyetarakan laki-laki dan perempuan dengan satu dalil yang sangat dangkal dan tidak tepat pada sasaran. Bahkan kalau misalkan ini disengaja, ini menjadi salah satu penyesatan yang luar biasa dampaknya terhadap agama kita. Dan ini ketika ditelaah lebih jauh lagi, ternyata pemikiran Habib tersebut ini menjadi salah satu pemikiran yang menurut kami adalah, mohon maaf, konslet. Artinya ada daur dan tasalsul di dalam pengertian-pengertiannya nanti. Baik, kita akan sampaikan secara langsung. Beliau mengangkat satu ayat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sangat lucu sekali. Kenapa? Ayat ini dibuat dalil bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama saja. Artinya disampaikan dalam video tersebut, di masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu, perempuan itu tidak memiliki hak. Bukan hanya dia warga negara kelas 2, tapi tidak memiliki hak apa-apa kecuali untuk menjadi pelengkap bagi laki-laki, untuk melayani laki-laki. Nah, ini dihabisi
dalam Islam disetarakan posisinya, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang beribadah kepada selain Allah. Tidak ada yang menghamba kepada selain Allah. Tidak ada perempuan yang taat kepada laki-laki. Tidak ada perempuan yang taat kepada laki-laki. Jadi perempuan tidak taat kepada laki-laki tidak apa-apa. Jadi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini adalah tuduhan yang luar biasa keji terhadap seorang perempuan. Misalkan salah satu contoh, dia mengatakan menghambanya hanya kepada Allah, jangan menghamba kepada laki-laki. Kurang lebihnya begitu. Artinya ini adalah salah satu paham-paham yang sangat dangkal sekali dan menyesatkan ketika kita pegang prinsip ini. Ini dalil beliau ambil di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, baik kita akan kupas secara tafsirnya. Bagaimana ayat tersebut mempunyai tafsir. Di situ disampaikan secara umum, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, ma khalaqtu ahlas sa'adati minal jinni wal insi illa liyuwahhidun. Ini adalah tafsirnya. Artinya, bagaimana Allah mengatakan, aku tidak menciptakan ahlas sa'adah, orang yang akan beruntung, hambaku, kecuali dia untuk menauhidkan kepadaku, untuk mensatukan aku, untuk mengesahkan aku, bukan untuk beribadah dalam hal ini. Akan tapi mari kita akan rinci bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menyatukan Allah, bagaimana mengesahkan Allah. Ketika kita mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Itulah namanya lama-lama menjadi ibadah. Ibadah adalah salah satu bagaimana kita menyerahkan diri kepada orang yang kita ibadahi atau kepada zat yang kita ibadahi. Satu. Kemudian, baik, kalau misalkan kita akan mengikuti apa yang ditafsirkan, dimaknakan oleh Habib Husain tersebut, yaitu bermakna ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Jangan taat kepada laki-laki atau apapun. Jadi laki perempuan itu sama saja. Astagfirullahaladzim. Ini luar biasa, dangkal menurut kami. Jadi sangat mudah untuk kita kupas. Kemudian, baiklah kita akan mengikuti apa yang diambil Habib, yaitu bermakna ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, tidak yang lain. Kalau begitu sebentar. Bagaimana kalau misalkan kita taat kepada orang tua? Apakah Habib tidak taat kepada orang tuanya? Tadi mengatakan perempuan tidak taat kepada laki-laki, kepada suami misalkan. Konselek juga akhirnya kita punya pikiran kalau misalkan kita menganalogi semuanya itu. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau misalkan kita ambil arti ibadah di dalam hal ini, apa arti dan ta'rif daripada ibadah? Mari kita akan angkat di sini. Kalau mau tahu artinya ibadah, ini ada 3 hal, ada 3 sisi, ada 3 cara pandang. Yang pertama yaitu bihasabil istilah. Apa itu ibadah? Yaitu al-muwadhabah ala fi'lil ma'muri bih. Apapun yang diperintahkan oleh orang atau zat yang kita ibadahi, kita melaksanakan itu semuanya. Ini secara istilah. Yang kedua, bagaimana ibadah secara lughat, yaitu at-tadhallul wal khudu' wat ta'ah. Bagaimana memasrahkan diri, kita merendahkan diri, kemudian taat patuh kepada orang atau zat yang kita ibadahi. Yang dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam pandangan secara lughat atau secara bahasa. Kemudian bagaimana ibadah sebenarnya sih menurut syariat? Ibadah secara syariah yaitu al-khudu' wat tadhallul lillahi ta'ala wahdahu ta'ziman lahu. Di sini diartikan bagaimana kita khudu', menyerahkan diri, memasrahkan diri, patuh sepenuhnya, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatukan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara ta'zim. Luar biasa, penghormatan yang tertinggi. Itu adalah ta'rif daripada ta'ziman lahu. Di situ disampaikan lagi oleh para ulama, yaitu ta'zim juga patuh terhadap apapun ma yuhibbuhullahu azza wa jalla wa yardahu min al-a'malil batinati wadh-dhahirati. Bagaimana kita mencintai, menyukai dan senang terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah, mengambil ridha Allah, berusaha ridha Allah, dan semua pekerjaan kita condong kepada Allah, al-batinah, baik secara batin, wal-zahirah, dan baik secara zahir atau secara fisik kita. Ini adalah yang pertama. Jadi dalam hal ini sudah menampar paham seorang Habib ini dan beberapa orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya yang penting hatinya berjilbab, fisiknya enggak usah. Astagfirullah. Ini sudah menjadi beberapa poin. Dan kelanjutannya adalah apalagi wa minal af'ali wal aqwal. Di situ bagaimana kita mencintai, menyukai dan bagaimana membentuk satu prinsip pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara af'al, pekerjaan kita, kemudian aqwal, perkataan kita. Bagaimana kita mencari ridha Allah dengan mengatur perkataan-perkataan kita dengan tidak mencaci maki dan sebagainya, dan
dan tidak melakukan hal-hal kebatilan dan lain sebagainya. Di dalam hal ini al-af'al wal aqwal, ulama lebih spesifik terhadap as-salati wal haji wal amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkari was sidqi wal amanati wal ihsan lil khalq dan lain sebagainya. Bagaimana kita mencintai pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bagaimana berkata benar, bagaimana amanah dipegang sebagai komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti daripada ibadah. Artinya, kalau misalkan Habib Husin mengatakan dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini katanya hanya menyembah kepada Allah, istri tidak taat kepada laki-lakinya, kurang lebihnya begitu. Ini adalah salah satu penafsiran yang bobrok. Saya katakan penafsiran yang bobrok. Karena ibadah itu bukan hanya lingkup kecil, bukan hanya menyembah dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ini ibadah. Taat kepada suami, ini ibadah. Taat kepada ulil amri yang adil, ini ibadah. Taat kepada guru, ini ibadah. Taat kepada orang tua, ini ibadah. Bahkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, makan pun setiap hari diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpahala dan nilainya ibadah. Jadi bukan sempit mengartikan ibadah hanya nyembah kepada Allah begini. Astagfirullahaladzim. Baiklah, ketika dalam hal ini saya menyampaikan ini berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Habib Husin di dalam kesempatan yang lalu, mengatakan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini adalah kebohongan yang dibalut agama. Astagfirullah, kurang ajar sekali ketika ada penyampaian seperti itu. Apalagi ini dari seorang Habib. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Saya tidak benci terhadap Habibnya. Saya tidak mengatakan ini Habib harus dipatahkan argumennya. Tidak. Tapi apa yang saya sampaikan, saya hanya berusaha bagaimana tongkat dua yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW betul-betul terjaga sampai kiamat, anak cucu kami masih terselamatkan akidahnya. Apa yang dimaksud dengan tongkat tersebut disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku meninggalkan dua hal, dua prinsip, dua pegangan, dua pijakan kepadamu. Ketika kamu berpegang teguh kepada dua hal ini, kamu akan selamat selamanya. Maka ketika dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ini diacak-acak oleh orang-orang liberal, kita tidak akan pernah diam. Siapapun dia, siapapun mereka. Kalau misalkan, oh jangan, itu Habib. Terus, kalau misalkan saya juga Habib, Anda mau apa? Misalkan, meskipun sebenarnya tidak ada ini Habib atau tidak, ketika pernyataannya menyesatkan dan mengacak-acak terhadap ajaran dari baginda Rasulullah SAW, astagfirullah. Baiklah, saya lanjut saja. Ketika kita menyampaikan tadi bahwa Habib Husin mengatakan, sering sekali agama disebut bahwa berbasis patriarki dan juga menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Gimana tanggapan Habib soal itu? Itu salah satu kebohongan besar atas nama agama. Tidak ada perempuan yang taat kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini menjadi dasar dan dalil bahwasanya laki-laki derajatnya berada di atas perempuan. Kata Habib Husin, ini adalah kebohongan yang dibalut oleh agama, kurang lebihnya begitu. Saya tidak akan menyampaikan hujah di sini bukan dari ulama, bukan dari mujtahid, dari asar sahabat, tidak. Saya akan menyampaikan langsung di sini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha a'ta'atka wa idza ghibta anha hafiztaka fi nafsiha wa malika. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال قوامون على النساء. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Di situ hadis menjelaskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik perempuan maksud saya, yaitu imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka. Artinya ketika kamu melihat kepada perempuanmu, dia membanggakanmu, dia membahagiakanmu, dia menanamkan rasa suka dan senang di dalam hatimu. Ini salah seorang kriteria disampaikan oleh baginda Nabi. Kemudian ketika kamu memerintahkannya sesuatu, orang tersebut atau perempuan tersebut taat kepadamu. Dan ketika kamu tidak ada di rumah, orang tersebut atau perempuan tersebut menjaga diri mereka baik-baik di rumah, menjaga hartamu, menjaga dirinya, menjaga hak-hakmu, menjaga rahasia rumah tanggamu. Dan kemudian Rasulullah SAW menutup dengan satu ayat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki bukan dalam hal ini
tidak ada keadilan untuk seorang perempuan, tapi ini adalah hatman maqdiyah yang ditetapkan oleh Al-Quran. Laki-laki derajatnya tidak sama dengan perempuan, berada di atas perempuan. Ini adalah salah satu prinsip yang harus kita pegang. Baiklah, dalam hal ini kalau misalkan Anda mau ikut Al-Quran, mau ikut hadis, mau ikut tafsir yang sudah mu'tabar, mau ikut apa yang sudah kita pegang sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau mau ikut orang-orang liberal, orang-orang yang serampangan di dalam melaksanakan dakwahnya, misinya mungkin saya tidak akan mengatakan itu dakwah, tapi ini misi to destroy our religion, menghancurkan agama kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala, mohon maaf ketika ada tidak kesepakatan, silahkan Anda bisa bantah, Anda silahkan bisa kontak kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lokasinya cukup sempit, tapi kita bangun ke atas sehingga kita bisa tetap memaksimalkan fasilitas. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini, artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.